Lututku terasa lemas setelah mengetahui kalau aku bukan anak kandung mereka. Ada rasa sedih karena aku terlahir dari seorang wanita yang dipaksa dan dikurung melayan tamu berduit ayah. Entah siapa ayah kandungku, yang lebih parahnya, ibu yang melahirkanku mati seperti binatang setelah sakit-sakitan melayani banyak lelaki. Apakah aku harus marah atau berterima kasih pada mereka? Mereka membuat ibuku mati perlahan-lahan dalam sebuah penyiksaan. Aku dibesarkan tanpa kekurangan materi, bahkan aku merasa punya keluarga lengkap, punya ibu, ayah dan abang. Aku secepatnya naik anak tangga menuju kamar. Ayah dan ibu tidak boleh tahu kalau aku sudah mendengar percakapan mereka. Berbaring di tempat tidur, ini pertama kalinya aku menangis. Aku membayangkan betapa tersiksanya wanita yang melahirkanku. Dari keluarga mana asalku? Apakah ibu kandungku masih penduduk desa sini atau desa sebelah? Atau seorang wanita yang diculik di kereta seperti yang biasa dilakukan anak buah ayah? Ibu, kasihan kamu, pasti sangat tersiksa apa yang kamu alami. Sudah hampir jam 5 subuh, aku belum juga bisa tidur. Percakapan ayah dan ibu membuatku menangis malam ini. Aku bangkit dari tempat tidur lalu memakai jaket. Entah kenapa aku ingin ke rumah kayu itu. Aku ingin melihat jelas gadis-gadis yang dikurung ayah. Sebenarnya aku jarang masuk ke sana, hanya Bang Jaka yang sering mondar-mandir masuk semasa hidupnya. Kulihat kamar ibu tertutup, aku yakin ibu dan ayah sudah tidur. Biasanya ayah masuk kamar menjelang subuh setelah semalaman menerima tamu. Bisnis ini dijalankan pada malam hari agar bisa mengelabui penduduk desa. Udara dingin aku tetap melangkah ke rumah kayu. Melalui gudang, anak buah ayah hanya diam menatapku lewat di depan mereka. Tapi niatku ke rumah kayu tidak jadi, aku berbalik dan ingin memasuki gudang. Di gudang juga ada ruang bawah tanah meskipun tidak sebesar yang di rumah kayu. Tuan Bima, ada yang bisa kami bantu? Tanya seorang anak buah ayah yang berjaga di depan gudang. Tidak ada, aku hanya ingin ke dalam. Jawabku tetap melangkah masuk. Aku menuju ke sebuah pintu di lantai di sudut gudang. Pintu itu digunakan untuk masuk menuruni anak tangga menuju ruang bawah tanah. Tangga yang hanya bisa dilalui seorang saja, baru saja aku menuruni setengah tangga, terdengar rintihan seorang gadis yang menggema ruangan bawah tanah ini. Di sini ada 6 kamar. 3 kamar sebelah kanan dan 3 lagi sebelah kiri, di ujung lorong ada kamar mandi. Jangan, sakit! Biasanya jam segini tamu ayah tidak ada lagi. Tapi jeritan gadis itu seperti kesakitan karena melayani lelaki. Rasa penasaran membuatku ingin melihat ke kamar arah suara itu. Suara itu terdengar di kamar nomor 2 sebelah kanan. Karena pintu kamar tidak dikunci, aku mengintip ke dalam. Hahaha, jangan melawan sayang, aku juga butuh kehangatan. Mataku menangkap ayah sedang gadis tahannya. Ayah seperti kesetanan menyicipi tubuh gadis itu, tidak ada rasa kasihan, yang ada hanya nafsu seperti binatang. Aku ingin meninggalkan ruang bawah tanah ini. Aku tidak sanggup melihatnya, sebelum aku menaiki anak tangga, langkahku terhenti mendengar seorang gadis menangis di kamar nomor 1 sebelah kiri. Ibu, aku takut, ibu. Suara itu menangis memanggil ibunya. Yang membuatku tertarik, suara itu masih terdengar sangat muda. Aku mengambil kunci yang digantung di dinding lorong, lalu membuka pintu kamar itu dan melihat. Tiba-tiba gadis itu terdiam melihatku berdiri di ambang pintu. Dia gemetar ketakutan memeluk lututnya dan merapat ke dinding. Astaga! Gadis ini masih kecil. Mungkin masih berumur 12 tahunan, kulit putih, rambut lurus sebahu, matanya sembab karena menangis. Aku melangkah mendekat. Jangan sakiti aku! Pergi! Teriak gadis itu ketakutan. Dari mana ayah mendapatkan gadis belia ini? Ini seperti perdagangan anak di bawah umur, biasanya gadis tahanan ayah tidak pernah sekecil ini. Jangan berteriak, aku tidak akan menyakitimu. Ucapku semakin mendekat. Gadis belia itu tetap ketakutan memeluk lututnya gemetar, mungkin dia takut aku menyentuhnya. Pergi! Jangan sentuh aku!
Suaranya gemetar ketakutan. "Jangan bersuara, kamu ingin bebas dari sini?" Tanyaku berbisik. Gadis itu mengangguk. Aku mengeluarkan uang dari sakuku. "Ini." Aku menyodorkannya ke gadis kecil itu. Dia tampak ragu menerimanya. "Ambil uang ini, aku akan membebaskanmu, lari sejauh mungkin." Mendengar ucapanku, gadis itu menerima uang yang kuberikan. "Ayo ikut aku." Aku mengajak gadis belia itu keluar dari kamar. Memastikan aman di sepanjang lorong, aku mengunci lagi pintu kamar dan meletakkan kunci di tempat semula dan mengambil sebuah kunci lagi. Aku dan gadis itu melangkah diam-diam menuju kamar mandi di sudut lorong. "Ayo," ucapku. Melewati kamar nomor 2, aku lebih hati-hati karena ayah berada di dalam. Rintihan kesakitan gadis yang ayah masih terdengar, entah kenapa aku membayangkan gadis yang itu adalah ibu kandungku. Mungkin ini juga yang dirasakan wanita yang melahirkanku sebelum mati. Di kamar mandi, aku menatap ke dinding atas. Ada saluran udara yang bisa dilalui tubuh gadis ini. Aku membuka pintu kecil seperti sel penjara berbentuk persegi yang bisa tembus ke samping gudang. "Berdiri di sini! Kalau ada yang datang beritahu aku," ucapku ke gadis belia itu. Dia menganggukkan kepala menjawab. Aku kesulitan membukanya. Mungkin semenjak ruang bawah tanah ini dibangun, pintu saluran udara ini tidak pernah disentuh. Gadis itu berdiri menatapku. Wajahnya tegang sambil sesekali melihat keluar kamar mandi mengawasi. "Berhasil!" Gadis belia itu tersenyum melihatku berhasil membuka pintu udara itu. Wajah sedih dan takutnya sedikit dihiasi senyum. "Ayo naik!" Titahku ke gadis belia itu. Aku membantu gadis itu naik ke dinding atas. Menggunakan pundakku yang diinjaknya, gadis itu berhasil masuk. "Turuti saja arah pintu angin ini, sampai di ujung, buka gemboknya." Aku memberikan sebuah kunci kecil yang kuambil di dinding tadi. "Iya, Kak," jawab gadis itu pelan. "Kunci ini kamu letakkan di tanah dekat pintu keluar, biar aku tidak sulit mencarinya." Lagi-lagi gadis itu menganggukkan kepala menjawab. Aku akan mengambil kunci itu lagi dan meletakkannya di tempat semula agar ayah tidak mencurigai aku. Aku menutup lagi pintu udara itu. Melihat keluar kamar mandi, aku ingin memastikan keadaan. Melewati pintu kamar nomor 2, aku masih mendengar desahan ayah, tapi suara gadis yang itu tidak terdengar lagi. Apakah gadis itu pingsan sehingga tak mampu bersuara lagi? Entahlah. Aku menaiki anak tangga. Sampai di depan pintu, aku pura-pura memperbaiki resleting celana seperti selesai menikmati seorang gadis. "Sudah selesai, Tuan Bima?" tanya salah satu penjaga gudang. "Sudah, minta rokokmu," jawabku agar dia tidak curiga. "Ini Tuan." Sebatang rokok kuhisap. Aku berdiri menikmati hembusan asap rokok sambil menunggu memperkirakan kalau gadis itu berhasil keluar. Saluran udara itu tidak panjang seperti ruang bawah tanah rumah kayu. Aku yakin dia tidak menemukan kesulitan. Setelah beberapa saat, aku melangkah ke samping ingin mengambil kunci gembok pintu angin yang kuberikan ke gadis itu. Aku juga ingin memastikan gadis itu berhasil kabur. Sampai di pintu saluran udara di samping gudang. Gadis belia itu masih berusaha membuka gembok, sepertinya dia kesulitan karena macet. "Berikan kunci itu, biar ku buka," ucapku dari luar. Gadis belia itu memberikan kunci, dan aku mencoba membuka gembok itu dari luar. Aku berhasil, sebelum gadis itu berhasil keluar, terdengar suara langkah seseorang mendekat. "Tetap di dalam," bisikku. Aku langsung berdiri dan sedikit menjauhi pintu udara itu. "Oh, ada Tuan Bima," sapa seorang anak buah ayah. "Iya, aku lagi kencing," jawabku pura-pura berdiri menghadap dinding gudang seperti buang air kecil. Gawat! Anak buah ayah mendekat.
Aku takut dia melihat gadis ini. Jika diperhatikan dari luar, sangat jelas ada seseorang di saluran pintu udara ruang bawah tanah. Gawat! Aku tidak mau gadis ini terlihat. Jika ayah tahu aku membebaskan lagi gadis tahanannya, aku bisa dibunuh. Aku bukan putra kandungnya, rasa kasihan mungkin tidak seberapa untukku ketimbang bisnisnya hancur. Aku harus melakukan sesuatu. Kamu jangan mendekat ke sini! Aku tidak suka lagi kencing dilihat orang. Ucapku ketus. Oh, maaf tuan. Aku di sana saja. Ucap anak buah ayah lalu menjauh dariku. Aku harus menunggunya sampai pergi. Gadis belia ini tidak bisa kubiarkan sendiri sebelum dia betul-betul berhasil kabur. Aku akan cari cara agar dia lolos dan tidak tertangkap seperti yang pernah terjadi. Lama sekali buang air kecilnya, tuan? Tanya anak buah ayah. Aku masih berdiri menghadap dinding gudang seperti kencing. Bukan urusanmu. Pergi sana. Maaf tuan, jangan marah-marah, aku hanya bercanda. Setelah kupastikan anak buah ayah kembali ke depan gudang, aku mendekati gadis itu lagi. Ayo keluar! Bisikku. Gadis itu langsung keluar setelah mendengar perkataanku. Aku mengunci lagi gemboknya seperti tidak terjadi sesuatu. Dia seperti bingung mau lari kemana. Matanya melihat ke sekitar, hanya semak-semak dan pohon rimbun yang mengelilingi gudang ini. Lari ke arah sana. Aku menunjuk ke arah semak-semak. Jangan sampai terlihat siapapun, ambil pisau ini. Jika ada yang menyakitimu, jangan takut untuk menusuk orang itu. Kalau tidak, kamu akan kembali lagi ke sini. Aku memberikan sebuah pisau yang biasa aku selipkan di pinggang untuknya. Dia langsung berlari melalui semak-semak. Mungkin dingin udara pagi tidak seberapa dibandingkan rasa takut gadis itu kalau tertangkap lagi. Sebentar lagi matahari akan muncul. Aku berharap dia betul-betul lolos dan tidak kembali lagi ke sini. Aku kembali lagi ke gudang. Sampai di depan gudang, kulihat ayah sedang berbicara dengan anak buahnya. Aku mencoba santai mendekat. Bima, kamu sudah bangun? Tanya ayah melihatku. Aku sedikit pusing ayah, makanya aku mencari udara segar. Alasanku. Hahaha, kamu mau ke dalam? Ayah menunjuk ke dalam gudang. Yang dimaksud ayah, dia menawariku masuk ke salah satu kamar gadis di ruang bawah tanah. Tuan Bima sudah lebih dulu selesai, Tuan. Timpa salah seorang anak buah ayah. Ayah suka kamu lebih jantan. Ayah menepuk pundakku, aku membalas tersenyum kecil. Baiklah, ayah tidur dulu. Ayah melangkah meninggalkan gudang menuju pintu belakang rumah. Dari raut wajah ayah, dia terlihat sangat puas. Setelah kupastikan ayah masuk ke rumah, aku masuk lagi ke gudang dan meletakkan kunci gembok di tempat semula. Tidak terdengar suara rintihan kesakitan lagi seperti tadi. Aku ingin melihat keadaan gadis yang tapi niatku terhenti karena aku belum bisa membebaskannya. Apakah ini yang dialami ibu kandungku? Pikiran ini terus bertanya, apalagi aku tahu kenapa ibu kandungku mati. Pov Kelani. Pagi ini aku lari pagi bersama Kak Angga. Meskipun udara masih terasa dingin, rutinitas olahraga ini harus dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Mengelilingi perkebunan teh, belum terlihat ibu-ibu yang biasa bekerja memetik daun teh. Sepi, hanya beberapa orang lalu lalang, mungkin karena masih terlalu pagi. Kita duduk di kedai itu dulu, Ki. Kak Angga menunjuk sebuah kedai kecil minuman di tepi jalan dekat perkebunan teh. Kedai itu sepertinya baru buka. Tidak ada pengunjung selain kami. Kami duduk di bangku kayu yang sudah tersedia dan memesan teh hangat. Desa ini sangat indah. Sekilas tidak terlihat kalau kepala desanya punya bisnis penjual gadis-gadis. Iya, Kak. Dulu waktu aku tinggal di sini, aku tidak pernah mendengar tentang bisnis mereka. Yang aku tahu Guntur punya kebun teh dan ayah bekerja padanya. Ucapku. Padahal mereka sudah kaya dengan perkebunan ini. Tapi kenapa menjalankan bisnis itu? Nafsu, Kak. Mereka seperti binatang.
Pantas Ningrum bilang mereka keluarga iblis. Kami menikmati teh hangat sambil memanjakan mata dengan pemandangan desa yang sangat indah. Udara sedikit berkabut dingin. Aku teringat lagi dengan Kak Rahmi. Pagi seperti ini, kami sering makan singkong rebus dan minum teh hangat duduk di teras. Sederhana tapi indah. Lihat ibu itu, Ki! Kak Angga menuju ke arah samping yang tidak jauh dari kedai. Aku melihat ke arah tunjuk Kak Angga. Ada seorang ibu-ibu menangis di tepi jalan dengan seorang bocah laki-laki sekitar umur 10 tahunan. Nining! Nining! Di mana kamu, anak? Nining! Mana anakku? Anakku! Ibu itu menangis sambil menyebut nama putrinya. Ayo kita hampiri. Ajakku ke Kak Angga. Aku melangkah duluan karena Kak Angga membayar minuman kami. Aku yakin ibu ini mencari anak gadisnya yang hilang. Apakah anak gadisnya diculik Guntur? Kalau itu benar, sangat mengkhawatirkan punya anak gadis di desa ini. Di mana kamu, nak? Ibu itu terus menangis duduk di tepi jalan. Sementara itu bocah lelaki di sampingnya memeluk pundak ibu itu dengan mimik wajah sedih. Ibu kenapa? Tanyaku sambil jongkok di depan ibu itu. Tolong temukan putriku, putriku hilang, jawab ibu itu di sela tangisnya. Kenapa putri ibu bisa hilang? Dan apakah sudah melapor ke polisi? Aku sudah lapor polisi, tapi belum ada hasilnya. Pak Kades juga sudah membantuku, tapi tetap belum ditemukan. Sore itu putriku ke warung, tapi sampai sekarang belum kembali. Aku takut dia juga hilang seperti gadis-gadis lainnya. Astaga! Aku yakin Guntur pelakunya. Percuma mengadu kepadanya, dia sendiri pelaku kejahatan ini. Kulirik ke tangan bocah lelaki itu. Dia memegang sebuah foto. Apakah itu kakakmu? Aku menunjuk foto di tangan bocah itu. Dia menjawab dengan anggukan kecil. Boleh aku lihat? Bocah itu menyodorkan foto di tangannya. Di foto terlihat seorang gadis dan mungkin seumuranku. Dia berkulit putih dan badannya kategori montok. Meskipun dia tidak berpakaian seksi, sangat terlihat lekuk tubuhnya menggiurkan kaum lelaki. Ki! Itu siapa? Kak Angga merebut foto di tanganku. Putri ibu ini yang hilang, Kak! Jawabku. Kak Angga memperhatikan foto itu sesaat. Ini! Kak Angga memberikan foto itu ke bocah lelaki itu. Sudah berapa hari hilangnya, Bu? Tanya Kak Angga. 2 hari, nak. Jawab ibu itu sendu. Kalau kami bertemu putri ibu, akan kami suruh pulang. Ucap Kak Angga. Tolong, nak, tolong putriku, tolong. Ibu itu memegang lenganku. Dari sorot matanya tergambar sangat mengharapkan bantuan. Ini membuat hatiku luluh. Ya Bu, aku akan berusaha membantu ibu. Jawabku. Kami meninggalkan ibu itu mau pulang. Sambil maraton, kami memperhatikan keadaan desa yang semakin ramai penduduk dengan aktivitas masing-masing. Tidak lupa kami melempar senyum bentuk menyapa ibu-ibu yang bekerja memetik daun teh. Aku yakin ini ulah Guntur, Kak. Ucapku. Aku juga yakin, kasihan ibu itu. Semoga kita secepatnya mendapat celah membunuh Guntur. Jika dia mati, bisnisnya pasti ikut mati. Kak Angga benar. Aku ingin membalaskan Guntur secepatnya, tapi situasi kami sangat sulit. Guntur punya banyak anak buah. Bima jembatanku bisa masuk leluasa ke rumah itu. Malam ini aku berencana mencari putri ibu itu sendiri. Kak Angga pasti melarangku karena kami punya tujuan utama ke desa ini. Aku sangat kasihan melihat ibu itu. Rasa kehilangan bisa kurasakan seperti aku merasakannya terhadap Kak Rahmi. Setelah kupastikan Ningrum tidur, aku siap-siap memakai jaket dan menutup rambutku dengan kupluknya, sapu tangan menutupi sebagian wajah. Aku juga selalu membawa senjata andalanku yaitu bubuk cabai dan pisau yang kuselipkan di sepatu.
Pintu kamarku kunci dari luar agar Ningrum aman. Aku mengendap-ngendip memastikan Keangga tidak melihatku keluar. Aman. Batinku melangkah ke pintu belakang. Aku berlari melalui semak-semak dan tembus ke gudang Guntur. Melihat ke sana, penjagaan sangat ketat. Ada beberapa kendaraan pribadi di depan gudang. Guntur menyambut beberapa lelaki yang datang dan membawa mereka langsung masuk ke gudang. Aku yakin mereka lelaki yang mencari kesenangan malam di sini. Sangat sulit untuk masuk ke gudang. Aku beralih ke rumah kayu. Ruangan bawah tanah di sana juga menyimpan beberapa orang gadis-gadis. Aku berharap menemukan putri ibu itu di sana. Berdiri di balik pohon. Aku mencari celah agar bisa masuk ke rumah kayu itu. Pov Bima. Hari ini sepanjang siang aku tidur karena semalam tidak tidur. Untuk malam ini sulit bagiku memejamkan mata lagi. Keki, apa kabarmu hari ini? Aku belum sempat menemuimu. Rinduku makin bertumpuk. Aku keluar dari kamar. Menuruni anak tangga, kulihat suasana sepi. Aku yakin ibu sudah tidur, sedangkan ayah pasti sibuk menyambut tamu-tamunya. Sepertinya keadaan aman-aman saja. Aku yakin gadis belia itu berhasil lolos, belum terdengar keributan hilangnya gadis itu. Sebentar lagi aku yakin ayah pasti mengamuk karena salah satu barang dagangannya hilang. Aku berdiri di teras belakang. Kulihat di sekitar gudang lumayan ramai dari biasanya. Ayah terlihat mondar-mandir menyambut tamu. Sepertinya ini kesempatanku membebaskan satu persatu gadis di ruang bawah tanah di rumah kayu. Ayah sedang lengah. Setelah aku tahu aku terlahir dari wanita yang dijual ayah. Hatiku merasa sakit. Setiap detik aku membayangkan apa yang dirasakan ibu kandungku sebelum mati. Mungkin penyiksaan diri tiap hari dirasakannya. Kasihan ibuku, dia pasti sangat tersiksa. Aku diam-diam ke rumah kayu tanpa terlihat ayah dan anak buahnya di gudang. Jalan yang kuambil bukan jalan biasa kulewati, tapi lebih sedikit memasuki semak-semak. Aku juga membawa uang lebih agar bisa digunakan jika aku berhasil membebaskan salah satu gadis. Sebelum aku lebih dekat dengan rumah kayu, mataku melihat seseorang di balik pohon mengawasi rumah kayu. Dari jaket yang dipakainya, sepertinya dia orang yang sama dengan wanita yang bergulat denganku di tepi sungai, tapi aku ragu karena gelap sehingga kurang jelas terlihat. Aku bersembunyi di balik pohon yang tidak jauh darinya. Aku ingin melihat apa yang dilakukannya. Dia melempar batu ke semak-semak dengan arah berlawanan. Lemparan membuat semak-semak bergerak hingga dua orang yang berjaga di depan rumah kayu menjauhi teras. Dia masuk ke rumah kayu tanpa diketahui dua orang yang berjaga. Cerdik. Tidak salah lagi, dia wanita di tepi sungai yang bergulat denganku. Cahaya lampu teras memperjelas. Jaket dan penutup wajahnya masih sama yang kulihat waktu itu. Mungkinkah dia ingin mencuri lagi? Kali ini dia bergerak sendiri, bocah perempuan bersamanya tidak terlihat. Kalau dia ingin mencuri lagi, kali ini aku pastikan dia gagal. Ayah sudah memindahkan semua uang dan emasnya. Aku akan mengawasinya. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya di sini. Mungkin ini kesempatanku mengetahui siapa wanita itu. Wanita itu berhasil masuk ke rumah kayu. Dia cerdik dan langkahnya ringan. Sepertinya dia sudah terbiasa melakukan seperti ini. Siapa wanita itu? Aku akan mengetahuinya sebentar lagi. Tuan Bima! Sapa anak buah ayah melihatku mendekati teras rumah kayu. Apakah semuanya aman? Tanyaku berdiri sejenak. Aman tuan, kami selalu berjaga. Ada berapa orang berjaga di dalam? Tidak ada, tuan. Kami berdua yang giliran berjaga malam ini. Jawab anak buah ayah. Semenjak banyaknya terbunuh anak buah ayah ulah penyusup dan mayat Bang Jaka di rumah seberang danau, ayah banyak kekurangan orang, makanya untuk penjagaan rumah kayu ini hanya bisa 2 orang. Pencurian yang terjadi membuat ayah mengkhususkan ruang bawah tanah di sini untuk menyimpan gadis-gadis saja. Ya sudah, aku masuk dulu, kalian tetap berjaga. Ucapku. Iya, tuan. Jawab mereka berdua dan tetap berjaga di depan pintu. Aku membuka pintu lalu masuk. Di dalam wanita tadi tidak terlihat.
Kamarku periksa. Wanita itu tetap tidak tampak. Di bawah kursi pun tidak luput dari pemeriksaanku. Aku yakin dia sudah masuk lorong bawah tanah. Aku akan melangkah pelan tanpa diketahuinya. Akan kutangkap basah dia. Percuma dia masuk ke sini membahayakan nyawa, tapi dia tidak akan menemukan uang emas lagi. Aku menuruni anak tangga pelan-pelan. Sampai di lantai lorong bawah tanah, aku bersembunyi merapat ke dinding sambil melihat, dan mataku melihat wanita itu masuk ke kamar nomor 1. Aneh, padahal dia sudah tahu kamar di ujunglah tempat penyimpanan uang emas. Kenapa dia masuk kamar nomor 1? Aku mengintip ke dalam ingin melihatnya. Sebelum aku sempat mengintip ke dalam kamar, wanita itu keluar. Aku secepatnya bersembunyi lagi. Kali ini dia masuk ke kamar berikutnya, tapi hanya melihat sebentar lalu melanjutkan ke kamar berikutnya. Dari geraknya, wanita ini tidak mencari uang emas. Apakah dia mencari seseorang? Rasa penasaran terus membuatku mengikutinya terus. Dia masuk ke kamar paling ujung sebelum persimpangan lorong. Aku melangkah mendekat. Sebelum aku mendekat, tiba-tiba pintu kamar yang dimasukinya dibuka. Dia akan keluar. Tidak ada tempat bagiku bersembunyi. Terpaksa aku masuk kamar terdekat. Aku berdiri untuk sembunyi. Dalam kamar persembunyianku, aku melihat gadis tahanan ayah terbaring di tempat tidur dengan kaki dirantai pakai gembok. Tapi yang membuatku terpana, di tangan gadis itu ada pisau kecil. Gadis yang terbaring langsung bangkit duduk dan menodongkan pisau ke arahku meskipun dia tidak bisa jauh dari tempat tidur. Ini pasti kerjaan wanita itu. Aku tidak ingin menyentuhmu, jangan takut. Ucapku ke gadis itu. Akan kubunuh kamu. Ucap gadis itu tetap menodongkan pisau. Maaf, apakah pisau itu pemberian wanita yang masuk barusan? Pergi! Gadis itu tidak menjawab tapi dia mengusirku. Kulihat tangannya ada luka yang sudah mengering. Itu luka saat pengambilan darahnya. Gawat! Aku tidak mau wanita tadi mendengar suara gadis ini. Teriakannya keras menyuruhku pergi. Andaikan aku bisa membebaskannya, tapi bagaimana caranya? Ayah pasti membunuhku karena ketahuan. Pemandangan ini membawa pikiranku lagi menerka. Kalau wanita yang melahirkanku pasti juga mengalami ini. Oke, aku akan keluar, tapi jangan teriak. Jawabku membuka pintu ingin keluar. Aku yakin pisau di tangan gadis tahanan ayah berasal dari wanita penyusup itu. Untuk memastikan, aku memeriksa di salah satu kamar yang sudah dimasukinya. Ternyata benar, gadis di kamar ini juga memegang sebuah pisau kecil. Tapi kenapa aku tersenyum dengan ulah wanita ini? Entah kenapa aku setuju dengan perbuatannya. Aku juga mencoba memeriksa kamar berikutnya. Gadis yang terbaring tidak memegang pisau, tapi ada bungkusan plastik kecil berwarna merah, entah bubuk apa yang ada di tangannya. Apakah itu racun? Sudahlah, setidaknya kamar yang dimasuki wanita itu seperti memberikan senjata kepada gadis yang dikurung. Di sepanjang lorong tidak terlihat wanita tadi. Aku yakin pasti dia di kamar salah satu lorong. Aku memeriksa kamar di ujung lorong tapi yang berlawanan arah dari kamar yang sudah dimasukinya tadi. Benar, wanita itu ada di kamar ini. Batinku mengintip. Wanita itu mencoba membuka gembok yang merantai kaki gadis tahanan ayah. Tapi percuma karena dia tidak punya kuncinya. Gadis-gadis yang digembok bukan untuk dijual tapi untuk diambil darahnya buat ritual ayah dan ibu. Itulah kenapa ada ember besar di samping tempat tidur. Jika gadis ini mengeluarkan sedikit darah, ember itulah yang digunakan untuk menampung gadis yang dilukai sekujur tubuhnya, agar diperoleh darah yang banyak, hingga dia mati seperti penyembelihan seekor ayam. Siapa wanita ini? Dia seperti mengacaukan bisnis ayah. Andaikan ibu yang melahirkanku bertemu dia dulunya, mungkin ibuku bisa bebas atau melawan ayah. Dan mungkin juga aku akan lahir dari keluarga kandung. Kamu siapa? Tanya gadis yang terbaring kepada wanita yang pernah bergulat denganku. Wanita itu menyuruh gadis itu diam. Tolong bebaskan aku. Mereka ingin menyiksaku sampai mati. Aku tak...